Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Hampir sepekan kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, 4 anggota KKB tewas. 4 narapidana yang kabur dari Lapas Sorong kembali diringkus polisi. Polda Papua antisipasi 5 wilayah rawan kelompok kriminal bersenjata saat pemilu. Kepolisian daerah Papua saat ini tengah mengawasi dan memantau 13 daerah rawan menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Daerah rawan tersebut berpotensi menimbulkan konflik, khususnya campur tangan pihak ketiga, kelompok kriminal bersenjata. Dari 13 daerah rawan, Polda Papua memfokuskan 5 daerah yang bisa dijadikan sasaran teror atau gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata. 5 daerah tersebut yakni Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak. Dengan pemetaan wilayah rawan ini, Polda Papua bisa mengantisipasi dan mengerahkan personel untuk mencegah konflik yang terjadi. Ini kami sudah petakan ada 13 daerah yang dikategorikan sangat rawan, dan kami fokuskan kepada 5 daerah merah, yaitu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak. Ini kami bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan juga sama dengan teman-teman dari TNI, dan juga kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tokoh-tokoh adat untuk bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut. Ini kami sangat mengharapkan peran serta dari pemerintah daerah. KKB kerap meneror masyarakat saat pelaksanaan pemilu serentak di sejumlah daerah. Kesempatan ini mereka manfaatkan untuk menunjukkan keberadaannya. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum Merauke menggelar simulasi pencoblosan di halaman kantor KPU. Simulasi itu bertujuan agar saat pencoblosan seluruh petugas mengetahui tugasnya. Itu merupakan instruksi dari KPU Republik Indonesia dalam hal pelaksanaan pungut hitung di seluruh Indonesia. Diwajibkan bagi semua KPU kabupaten untuk melaksanakan simulasi tersebut, karena simulasi ini akan memberikan dampak kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di tingkat TPS, bahwa gambaran pemungutan suara real di TPS pada hari H tanggal 14 Februari seperti ini. Lalu yang kedua itu terkait dengan adanya penggunaan Sirekap. Sirekap ini adalah sistem informasi rekapitulasi elektronik yang dikembangkan oleh KPRI, yang mana ada dua jenis, yaitu Sirekap mobile dan Sirekap web. Pencoblosan akan berakhir pada pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Setelah itu dilakukan penghitungan suara, disaksikan oleh saksi, partai, dan caleg. Warga diimbau datang lebih awal dan menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin negara serta anggota DPR. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Merauke saat ini tengah menyortir dan melipat satu persatu surat suara untuk pemilihan legislatif.
Sementara pelipatan surat suara untuk pemilihan presiden sudah rampung. KPU harus berpacu dengan waktu karena ada sekitar 160.000 lembar surat suara, ditambah 2% jika terjadi pemungutan suara ulang. Untuk itu KPU mendapat bantuan pelajar SMA Negeri 3 Merauke agar proses pelipatan suara mencapai target waktu 2 hari. Sementara surat suara apa yang dilipat oleh siswa SMA Negeri 3 ini? Untuk surat suara presiden dengan DPD sudah selesai dilipat di SMA Negeri 1. Dan hari ini di SMA Negeri 3 sedang melakukan proses pelipatan surat suara DPR RI. Untuk surat suara DPR Provinsi Dapil 2 itu sudah selesai juga dilipat. Dan masih menunggu surat suara DPR Provinsi Dapil 1 dan DPR Kabupaten di SMK Negeri 1. Untuk sementara kerusakan surat suara itu semuanya masih tetap utuh, Ibu? Kerusakan surat suara ada beberapa untuk DPR Provinsi dan DPR Kabupaten, namun masih dilihat masih terpenuhi di 166, 569. Dan kita masih menunggu hasil akhir dari semua ini. Kita akan mengajukan, jika mengalami kekurangan maka harus kita ajukan untuk ke provinsi, melalui provinsi untuk pengadaan lagi. Setelah selesai proses pelipatan surat suara, KPU Merauke akan membawa surat suara ke gudang KPU di Jalan Seringgu dan Jalan Pendidikan Merauke. KPU masih menunggu proses berikutnya, yaitu pengiriman logistik pemilu ke tempat pemungutan suara di masing-masing wilayah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.